Sore Bu Sore Guru. Bu Guru. Selamat sore Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Ya. Kita mengawali kegiatan hari ini, kita berdoa dulu. Ayo. Hari ini Bu Guru mau absen dulu. Yang ada di room ini ya, yang Bu Guru sebutkan namanya, anak-anak angkat tangan ya. Kirana. Kirana. Ya pinter. Kemarin di hari Sabtu kita belajar di Zoom tentang apa ya? Ada yang ingat nggak temanya tentang apa? Tentang mau ajak anak-anak belajar tentang tema yang baru. Sekarang Bu Guru Dian ajak anak-anak hening sejenak. Oh, hening. Sikapnya seperti ini. Ayo ikuti Bu Guru Dian, tangannya dilipat. Tangannya dilipat dulu. Ya, tangannya dilipat. Ayo konsentrasi ya. Anak-anak taruh dulu buku gambarnya dan pensil. Ayo dia taruh dulu pensil dan buku gambarnya. Tangannya dilipat seperti ini. Nah, lihat Bu Guru Dian. Kemudian kalian tarik nafas. Tarik nafas pelan, hembuskan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke. Hebat ya. Nah, hari ini Bu Guru Dian akan ajak anak-anak semua belajar tema kedua, yaitu lingkungan. Bu Guru akan ajak anak-anak lihat materinya. Sabar ya. Bu Guru akan ingatkan kesepakatan kelas kita. Lakukan seperti tadi itu. Mengangkat Tangan. ya, pintar sekali Adit. Bu Guru lanjut ya. Nah, Bu Guru kasih lihat ini gambar sayang. Nah, ini ada gambar keluarga, orang yang tinggal bersama kita di dalam satu rumah yang memiliki ketergantungan atau saling membutuhkan sayang. Nah, ini anak-anak tinggal sama mama papa ya di rumah ya. Ya. Papa sama adik sama kakak juga. Nah, itu namanya keluarga sayang. Yang ini kakak, adik, laki-laki atau perempuan? Kakak terganti ya. Laki-laki ya, ini kakak beradik, ini laki-laki. Nah, yang ini sayang. Nah,
Ayo kita nyanyi sama-sama. Ayo Radepa. Nyanyi sama-sama ya. Iya, ada Aruna. Ada Welki. Ada Manisa. Ayo Yuk kita nyanyi nyanyi sama-sama. Yuk. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3. Nonton dongeng, mau enggak? Mau nonton dongeng? Ya, oke. Sekarang Bu Guru Dian akan putarkan dongengnya. Siap ya untuk nonton? Ceritanya sudah selesai. Nah, gimana tadi, senang nggak nonton? Perasaannya setelah Nina sama Lina menunggangi kuda, senang nggak dia? Sayangnya, sayangnya. Oke, ya senyum apa cemberut? Cemberut ya, kita isikan lengkap atas. Cemberut ya sayang. Siapa yang suka cemberut seperti ini ya, dikasih makan sayur sama mamanya? Ya ini ya. Sekarang gambar ketiga. Lihat ini, apa yang dia lakukan? Sudah selesai mam. Makan anak. Jawab sayangnya. Jawab, boleh nggak seperti itu sayang? Makan. Boleh nggak? Nah tadi, oke. Anak juga sudah bisa milih ya. Nah yang ini siapa yang sudah bisa nyanyi sayang semuanya? Yang lagunya Aku sayang ibu, bisa? Bisa? Nah yang ini kegiatannya apa? Ya pastel. Pastelnya gambarnya apa sayang? Gambarnya ibu sama anak. Nah, yang ketiga. Nah, ini gambarnya. Kegiatannya apa? Kegiatannya apa? Wayang. Iya, wayang. Ih, pinter sekali anaknya Bu Guru ya. Nah, nanti ketiga kegiatan ini anak-anak kerjakan dan dikirimkan hasilnya lewat WA. Ini kita belajar temanya tentang apa? Nah, semuanya ini terdiri dari siapa saja? Gambar apa ini ya? Itu gambar apa ini, Dek? Senyum apa cemberut? Nah, yang ini gambar apa ini? Cemberut. Mana ekspresinya? Kalau kalian senang, gambar emoticon senang. Kalau kalian suka kegiatan ini, kalian suka gambar emoticon kalau kalian bingung, gambar emoticon yang ini, yang bingung ini ya. Nah, ini contohnya. Ayo, silakan gambar. Gambar. Ya, diperlihatkan. Yuk, 1, 2, 3. Ayo, lihatkan. Nah, lurus kegiatan ini kita berdoa dulu yuk. Nah, yuk. Om Santi 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 Om.
Aku sayang ibu. Satu, dua, tiga. Sayang semuanya. Aku sayang ibu. Om Swastiastu. Saya Loputudian Rosdiani akan menyampaikan hasil refleksi setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Adapun perasaan saya ketika pertama kali merancang pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional adalah tertarik dan deg-degan. Tertarik karena saya pertama kali merancang pembelajaran berdiferensi yang menerapkan kompetensi sosial emosional, tentunya akan ada banyak tantangan atau situasi baru yang saya dapatkan. Dan deg-degannya, apakah nantinya saya menerapkan pembelajaran ini di kelas, terutama di kelas online, apakah berjalan dengan sukses dan sesuai dengan ekspektasi saya. Kemudian perasaan saya saat menerapkan aksi nyata ini adalah saya sangat senang dan bersemangat. Karena di awal respon anak-anak ketika saya akan mengadakan pembelajaran di Zoom, mereka sangat bersemangat. Tentunya saat memilih kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka dengan cepat merespon dan mengisi survei di Google Form. Kemudian ketika saya melaksanakan pembelajaran lewat virtual, respon anak-anak sangat positif, mereka sangat aktif. Tentunya saat memilih kegiatan pembelajaran yang anak-anak sukai, saya melibatkan orang tua secara penuh dan secara aktif di dalam kegiatan ini. Pembelajaran yang saya dapatkan saat saya menerapkan aksi nyata ini adalah saya dapat memahami kebutuhan belajar murid saya yang ada di kelas. Jadi saya bisa mengidentifikasi kebutuhan belajar anak-anak. Kemudian saya juga bisa mendiferensiasikan konten, produk, dan proses. Serta saya menerapkan kompetensi sosial emosional di dalam materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. Jadi menurut saya pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional ini sangat baik diterapkan dan sangat mudah diterima oleh anak didik saya. Karena dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka kebutuhan peserta didik, kebutuhan belajarnya dapat terpenuhi. Dan dengan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional ini, maka keterampilan kompetensi sosial emosional anak akan semakin berkembang. Kompetensi sosial emosional yang saya terapkan di dalam pembelajaran di aksi nyata ini adalah kompetensi sosial emosional pengenalan emosi, yaitu kesadaran diri. Jadi saya menerapkan teknik meditasi sederhana, yaitu hening sejenak sebelum anak-anak mengikuti pembelajaran ini. Jadi saya mengajak anak-anak untuk hening sejenak, mengatur napas untuk lebih mempersiapkan diri menerima materi dari guru. Kemudian kompetensi sosial emosional, kesadaran sosial, yaitu keterampilan berempati. Jadi di dalam pembelajaran saya mengajak anak-anak untuk menonton dongeng yang terkait dengan materi. Kemudian saya mengadakan diskusi dengan anak-anak dan saya meminta mereka untuk menceritakan bagaimana perasaan dari tokoh yang ada di dongeng itu. Jadi anak-anak bisa mengungkapkan bagaimana tokoh dari dongeng itu, apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Nah, dengan proses seperti ini, selain untuk meningkatkan keterampilan berbicara anak, saya berharap juga anak bisa meningkatkan kemampuan empatinya lewat memahami perasaan tokoh dongeng tersebut. Kemudian saya juga menerapkan keterampilan sosial emosional, yaitu kesadaran diri, sama seperti di awal. Jadi saya mengajak anak untuk merefleksikan pembelajaran
yang telah dilalui bersama. Kemudian saya mengajak anak-anak untuk menggambar ekspresi mereka. Jadi saya ajak anak untuk mempersiapkan buku gambar dan pensil dan memperlihatkan beberapa gambar emoticon. Jadi anak bisa menggambarkan bagaimana perasaan mereka selama mengikuti pembelajaran. Apakah mereka merasa senang, merasa bosan? Tentunya banyak pembelajaran yang saya dapatkan ketika saya menerapkan aksi nyata ini, yaitu ketika saya benar-benar memperhatikan kebutuhan belajar murid saya. Tentunya saya akan mampu menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi anak. Jadi anak selama mengikuti pembelajaran akan merasa bahagia, akan merasa bersemangat dan tidak merasa beban. Jadi dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional akan meningkatkan kemampuan belajar anak dan meningkatkan respon positif serta semangat dan kebahagiaan anak. Tentunya di dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional ini ada rencana kegiatan perbaikannya, di mana saya akan mengadakan kegiatan recalling atau mengulang kembali apa yang sudah saya terapkan saat ini. Jadi untuk pertemuan selanjutnya saya akan mengulang hal-hal baik yang ada di dalam pembelajaran hari ini. Kemudian saya akan menjadikan pembiasaan ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Dengan demikian, keterampilan anak untuk kompetensi sosial emosionalnya semakin meningkat. Nantinya saya juga akan menerapkan kompetensi sosial emosional yang lain seperti keterampilan berhubungan sosial, yaitu daya lenting dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab serta kompetensi sosial emosional lainnya. Harapan saya dengan menerapkan kompetensi sosial emosional yang lain, siswa dapat memperkaya pengetahuannya dan pengalamannya dalam mengembangkan keterampilan sosial emosional ini. Demikian penyampaian hasil refleksi dari saya terkait penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Om Santi